Calon mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Pada tahun 2021 ini, Universitas Terbuka menganut sistem seluruh registrasi mahasiswa baru dilakukan secara online. Kalau tahun sebelumnya itu ada yang reguler ke UPBJJ dan ada yang online. Sekarang di-online-kan semua. Untuk itu kita harus pergi ke laman sia.utac.id. Nah, di sana ada dashboardnya, ada home, panduan, kontak us, fact and question, kalender akademik, forum DP, terus tracking bahan ajar dan pendataan nomor HP. Itu dashboard utama pada laman sia.utac.id. Nah, sisanya itu ada register akun, aktivasi dan login, kemudian ada DUNU dan KTPU. Ketiga opsi tersebut sangat penting bagi mahasiswa universitas terbuka maupun calon mahasiswa universitas terbuka. Nah, untuk aktivasi itu untuk bagi yang sudah daftar melalui register akun ataupun bagi mahasiswa lama yang sudah expired atau terlalu banyak mengambil cuti ya. Untuk DNU itu daftar nilai ujian yaitu akan keluar 6 bulan sekali biasanya ya. Pokoknya setelah ujian akhir semester dilaksanakan. Nah, untuk mendaftar sebagai program sarjana di Universitas Terbuka itu ada dua layanan. Yang pertama itu SIPAS dan non SIPAS. Nah, kita akan membahas SIPAS. Kemudian ada layanan non pendas dan pendas. Nah, non pendas itu bukan guru ya. Kalau pendas itu guru lah. Karena kita akan tutorial untuk SIPAS dan non pendas, maka kita milih yang bukan guru yaitu non pendas ya. Kita langsung register akun, kita klik pendaftaran calon mahasiswa. Karena kita kan baru ya. Nah, kalau untuk mahasiswa UT yang warna biru itu yang bagi yang sudah ya. Kita klik saja itu pendaftaran calon mahasiswa. Sebelumnya kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan dulu yang telah kita siapkan, baik itu foto, KTP, terus ijazah SMA, terus kemudian ada form keabsahan dokumen, terus form data pribadi, dan surat pernyataan tidak akan pindah layanan SIPAS ataupun non SIPAS ya. Itu sudah kita masuk ke laman register untuk calon mahasiswa, itu harus kita isikan nama lengkap, ada alamat email, password, konfirmasi password dan capta yang ada ya. Untuk alamat email, semua mahasiswa harus menggunakan calon mahasiswa harus menggunakan email yang berdomain @gmail.com ya. Kenapa harus gmail.com ya? Karena ini ketentuan. Soalnya kalau Yahoo kan kita tahu sendiri kan ya, peminatnya sudah berkurang, apalagi Yahoo sudah diakuisisi oleh Google ya. Yuk kita akan membahas berikutnya yaitu nama lengkap kita isi ya. Isi sesuai nama lengkap yang ada di KTP atau kartu kependudukan kita atau kartu keluarga ya. Alamat email kita pastikan untuk domainnya @gmail.com. Terus kemudian password kita itu buat sendiri passwordnya, mau angka ataupun huruf angka ataupun huruf saja, terserah yang mau buat ya. Saya di sini akan coba pakai huruf semua ya. Konfirmasikan ulang passwordnya apa yang kita ketik tadi ya, itu kita tulis. Kemudian masukkan captanya, pertanyaannya ya, berapa kan gitu. Kemudian kalau sudah terisi dan sudah benar, utamakan untuk nama itu harus benar ya, harus sesuai. Kemudian klik register saja ya. Untuk dokumen persyaratan itu semuanya harus berupa JPG ya, format gambar ya, JPG. Itu semua format itu sudah ada di website ini ataupun nanti saya akan bagikan linknya ya. Link untuk persyaratan apa saja atau berkas-berkas yang dibutuhkan dalam mendaftar sebagai mahasiswa universitas terbuka. Nah itu register sudah selesai atau berhasil, silakan cek emailnya ya.
kita cek emailnya, ada apa di email ya. Di email itu ada notifikasi dari Universitas Terbuka mengenai situasi atau update terkini pendaftaran yang telah kita lakukan. Nah, ada kan ya Universitas Terbuka. Untuk itu kita harus mengaktifasi akun SIA-nya. Link verifikasinya harus diklik nanti ya. Kita buka emailnya. Setelah kita daftar di akun SIA itu, setelah tadi yang kita lewati, itu memiliki waktu 3 kali 24 jam, artinya 3 hari, untuk melakukan link verifikasi. Ya, itu sudah tertera ya, berarti 3 kali 24 jam, artinya jatah waktunya itu 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kita bisa melakukan pemberkasan ya, atau lebih cepat kita siapkan dulu berkas-berkasnya, kemudian langsung mendaftar, langsung selesai di hari itu juga ya. Karena tidak butuh lama, cuma 10 menitan mungkin untuk bisa selesai registrasi itu. Kemudian kita akan dapat notifikasi lagi mengenai NIM dan semuanya. Nanti akan di-ACC oleh UPBJJ ya. Nah, ini sih kita sudah link verifikasinya sudah diklik, akan muncul seperti ini. Pada laman kita harus pilih layanannya apa, programnya apa, UPBJJ-nya di mana, terus jurusannya apa, terus untuk pokoknya kebutuhan inti, identitas dasar dari seorang mahasiswa. Kita perlu untuk mengisinya di sini. Namanya sudah tertera kan tadi ya, Evan Bare ya. Nah, ini selamat datang calon mahasiswa Universitas Terbuka. Kita pilih untuk nama UPBJJ. Misalnya kita tinggal di Surabaya, maka kita pilih Surabaya saja. Misalnya kita tinggal di Malang, yang di Malang ya. Untuk itu ada fakultasnya, ada 4 fakultas. FKIP itu untuk pendas, dan sisanya itu non pendas. FST, FISIP, dan FE ya. Terus program studinya apa? Sebelum itu kita harus pilih dulu kan ya fakultasnya apa. Nah, kita harus pilih UPBJJ-nya. Kita tinggal di mana, kita pilih yang terdekat dengan domisili kita. Walaupun kita orang Surabaya, tapi kita kerja di Jakarta, kita pilih Jakarta saja, jangan pilih Surabaya. Karena lebih dekat aksesnya ya. Pertukaran informasi itu jauh lebih cepatnya. Kita pilih Malang ya. Terus jenjang pendidikannya apa? S1 apa S2 apa diploma atau doktoral ya. Kita pilih S1. Terus fakultasnya, karena kita misalnya kita mau ambil prodi ilmu hukum, maka harus fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Jika kita mau pendidikan guru, maka kita FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk program mandiri tadi tidak bisa ya, karena belum tersedia mungkin ya, atau sudah dihapus oleh Universitas Terbuka. Karena kita pilih hukum, maka Fakultas Hukum ya. Program studi Fakultas Hukum itu ada, yaitu yang tertera di sana, ada ilmu perpustakaan, ilmu hukum, administrasi negara, bisnis, sosiologi, pemerintahan, komunikasi, dan sastra Inggris. Kita pilih ilmu hukum ya, S1 ya. Nah, kalau sudah terisi semua, yakin dengan pilihannya ya, program S1, terus wilayahnya UPBJJ Malang, terus programnya studinya adalah ilmu hukum, maka kita klik selanjutnya supaya kita bisa mengisi semua persyaratan pendaftaran ya. Nah, kita sudah ada di form pengisian data pribadi sementara. Kenapa sementara? Nanti akan di ACC oleh UPBJJ UT Malang sebagaimana telah kita pilih tadi. Jika kita pilih Jakarta, maka UPBJJ Jakarta yang akan meng-ACC atau mengkoreksi data pribadi yang telah dikirimkan dari laman SIA ini. Jika benar, nanti kita akan dapat notifikasi berupa NIM ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita harus mengisi banyak ini. From data pribadinya ini harus diisi semua ya. Kalau bukan guru ya jangan klik guru ya, bukan guru. Kita harus pilih semua. Karena untuk
guru itu ada persyaratan yang lain ya. Misalnya seperti surat keterangan mengajar, surat keputusan kepala sekolah. Nah, itu agak rumit ya, sehingga saya hanya pilih non pendas ya. Kita isikan di sana ya. Baik itu mulai dari tanggal lahir, nomor induk kependudukan, dari mana SMA-nya atau SMK atau informasi tambahannya harus diisi semua ya. Kita isi ya untuk NIK. Itu semuanya harus diisi. NIK itu kita dapat dari KTP. Misalnya kita belum buat KTP atau KTP kita belum terbit, NIK itu ada di kartu keluarga. Kalian bisa cek di sana ya. Ya, untuk email itu sudah terotomatis karena tadi awal sudah pilih ya, sudah diketikkan. Terus untuk ijazah itu lihat nomornya. Nomor ijazah itu ada di bawah ya. Untuk tahun 2010 ke atas ini ada di bawah ya. Kita harus isi semua dengan benar, dengan sesuai dengan dokumen yang telah kita miliki ya. Jangan diisi dengan ngawur ya, nanti akan mengakibatkan kegagalan untuk registrasi menjadi mahasiswa universitas terbuka. Perlu diketahui lagi bahwa pendaftaran universitas terbuka ini terjadi sepanjang tahun ya, terlaksana sepanjang tahun ya, karena ini 2021 ya, titik 1 itu mulai dari Desember sampai Januari ya. Itu sudah bisa untuk daftar ya. Untuk untuk tahun ini pendaftaran sampai tanggal 13 Januari 2021 ya. Maka tinggal berapa hari lagi nih? 12 hari lagi ya untuk bisa menjadi mahasiswa universitas terbuka. Karena kuliahnya ini cukup milenial dan online ya, karena universitas terbuka merupakan salah satu pelopor pendidikan perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di Indonesia dan pertama ya. Kita isikan nicknya sesuai dengan KTP atau KK ya. Terus tempat lahir sesuai domisili sesuai yang ada di kartu kependudukan itu ya. Kita isi Malang, terus tanggal lahirnya berapa? Misalnya 12 Juni 1996, nah seperti itu, diisi seperti itu. Terus agamanya apa? Terus status perkawinan, terus jenis kelamin ya. Pilih WNA atau WNI, kewarganegaraannya ya. Terus Jawa Timur ya, karena ini alamat pengiriman. Nah, kenapa butuh alamat pengiriman? Apa yang akan dikirimkan? Yaitu bahan ajar ya. Mulai 2021 itu UT akan mengirimkan bahan ajar atau modulnya langsung ke alamat mahasiswa. Maka harus diisi dengan benar. Misalnya kita tadi kan domisili Jakarta, tapi kita isi yang alamat di Surabaya sesuai dengan KTP, maka modul itu akan dikirim ke Surabaya. Nanti kita sendiri yang keliru kan ya, maka harus diisi dengan alamat domisili ya. Terus isikan nomor HP-nya, nomor telepon ya. Kemudian pokoknya diisi dengan benar sudah ya. Ini gampang sekali pengisiannya. Terus isi nama ibu kandungnya siapa ya, sesuai dengan KTP itu sudah ya. Dengan kakak ya, kartu keluarganya ada. Terus pekerjaannya apa? Misalnya tidak bekerja ya pilih tidak bekerja ya. Terus SMA, nama SMA-nya apa? Terus nomor induknya atau NISN berapa nomornya? Terus jurusannya apa di sana? Misalnya IPA atau IPS atau bahasa. Kalau SMK dicari di sana ada SMK pertanian atau bagian peternakan atau agribisnis kan ada ya. Semuanya diisi. Nomor ijazahnya berapa, jurusannya apa ya diisi. Nomor ijazah itu ada di bawah. Untuk tahun ijazah itu ada di samping halaman. Ya ada kan di sana ya. Yang berapa, tanggal berapa ya. Tanggal lulusnya ya, tahun ijazahnya.
Perlu diingat bahwasannya berkas-berkasnya itu harus berupa JPG ya, karena sudah terotomatis di sini itu JPG ya. Maka setelah kalian cetak berkasnya itu kalian isi pakai pulpen hitam ya, tulisannya huruf kapital semua, terus kalian scan, kemudian jadikan bentuk gambar atau JPG, kemudian bisa diunggah di sini ya. Kita sudah akan memilih di sini berkasnya ya. Berkasnya itu pastikan berkas berformat JPG atau JPEG ya. Kita pilih di sana. Itu adalah berkas-berkasnya yang diisi ya. Banyak sekali berkasnya itu diisi. Ini saya isi secara acak ya, karena ini adalah tutorial uji coba, sekalian uji coba untuk registrasi tahun 2021. Karena registrasi ini jauh lebih berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus fotokopi ijazah yang dilegalisir ataupun ijazah aslinya tidak apa-apa, harus difotokan ya atau di-scan. Terus untuk itu surat pernyataan tidak pindah SIPAS. Kita kan sudah pilih SIPAS tadi kan ya, jadi tidak perlu pindah ke non SIPAS nanti ya. Nah, setelah semua diisi, kita klik simpan ya. Jika memang ada kesalahan, nanti akan timbul apa yang membuat kita salah dalam registrasi. Oh, ternyata ada kesalahan ya dalam registrasi saya. Alamat pengirimnya harus 30 karakter minimal. Oh, berarti harus lengkap. Misalnya Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 105 Lumajang. Misalnya seperti itu ya. Ini saya perbarui alamat pengirimannya. Tadi salah ya, terlalu pendek katanya. Kan kita di Malang ya. Terus Jalan Teguh Umar ya. Sudah diisi, terus kemudian kita klik simpan saja. Oh, ternyata ada berkas-berkas yang hilang, berarti ya. Berarti kalau salah hilang semua berkasnya. Kita klik lagi berarti untuk foto ya. Terus ada surat pernyataan keabsahan dokumen, terus ada tanda tangan dan foto ya. Tanda tangan, terus ada fotokopi ijazah, data pribadi mahasiswa, terus ada ijazah ya. Terus itu yang dua itu untuk yang bukan SMA ya, untuk lulusan bukan SMA. Jangan sampai salah pilih dalam mengunggah foto pada format yang telah disediakan ya. Karena mungkin mengakibatkan bisa tertolaknya menjadi mahasiswa universitas terbuka. Oke, kalau sudah selesai kita klik simpan ya. Pokoknya menjadi mahasiswa universitas terbuka ini enggak rumit ya, pendaftarannya enak, dilakukan di rumah secara online, secara mandiri supaya kita tahu. Karena di semester-semester ke depan itu kita online ya. Nah, ternyata sudah berhasilnya. Ini isian data pribadi sementara kita nanti akan di ACC oleh UPBJJ UT Malang ya. Pendidikannya, ini tanggal lahirnya, agama, terus ya selesai. Ini berkas pendaftarannya sudah ada berarti ya. Terus untuk jenis SIPASnya SIPAS non TTM ya. Nah, ini ada tanggal update itu nanti akan di ACC oleh UPBJJ UT ya. UT Malang dalam artian ini. Data pribadi sementara registrasi berhasil disimpan. Nah, itu dashboard tadi yang saya klik ya, pojok kanan atas itu ya. Ya, itu berarti non pendas kita sudah selesai registrasinya ya. Data kita sudah tersimpan dan berhasil ya. Jadi sudah, kita tinggal menunggu email balasan 1 kali 24 jam
untuk dikabari oleh UPBJJ UT yang dituju. Di sini kan UT Malang. Lah, seperti itu. Nanti balasan di email itu akan dapat NIM ya, jika di ACC. Jika misalnya ada kekeliruan, maka harus diperbaiki. Nanti akan ada balasannya. Ini sudah selesai ya pendaftarannya, kita tinggal nunggu email untuk berikutnya. Kemudian jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kolom komentar ya, karena ini situasinya kan uji coba, jadi mungkin ini akan ditolak karena pengisiannya kan asal-asalan, karena ini uji coba. Terus pastikan kalian dalam mengisi ini harus sesuai ya. Terus pokoknya pendaftarannya gampang ya. Terus terima kasih. Nah, kita setelah melihat email, kita ada balasan dari Universitas Terbuka bahwa kita telah berhasil melakukan registrasi. Tinggal nanti di ACC oleh UPBJJ UT Malang ya. Kemudian jika sudah ter-ACC, maka kita mendapatkan email lagi, ada notifikasi mengenai nomor induk mahasiswa. Nah, terima kasih ya. Sampai situ sudah jelas ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.